Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Said, NIM H07121010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Sistem Basis Data materi normalisasi. Nah, jadi apa itu normalisasi? Jadi normalisasi adalah pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar. Jadi nanti dalam normalisasi ini ada beberapa langkah, tapi pada umumnya 3 langkah saja ya. 3 langkah ini sudah membuat tabel itu normal. Jadi ada beberapa aturan dan beberapa syarat yang harus membuat tabel itu normal. Lalu apa tujuan dari normalisasi itu? Jadi ada beberapa tujuan dari normalisasi ini, yaitu agar mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang berisi data yang diperlukan. Jadi data yang tidak diperlukan akan dibuang, lalu akan memiliki sesedikit mungkin redundansi. Jadi redundansi ini adalah data-data yang berulang ya. Kalau bisa tidak adanya data redundansi. Lalu mengefisienkan update dan menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak disengaja. Lalu next. Nah, di sini nanti juga saya akan jelaskan kenapa tabel tersebut harus dinormalisasi. Jadi nanti sebentar saya akan jelaskan. Pertama kita lihat dulu contoh ini. Di sini ada contoh tabel yang masih anormalisasi, yaitu tabel KHI saya sendiri. Ya, jadi bentuk anormalnya begini. Nanti ini data yang akan yang kita akan buat normal ya. Lalu ini adalah tahap pertama, itu bentuk normalisasi pertama atau 1NF normal form. Nah, di sini bentuknya seperti ini, ada beberapa banyak atribut malah ya. Di sini nama, NIM, semester, tahun, prodi, jenjang, kolom mata kuliah dan seterusnya. Nah, di sini saya jelasin kenapa tabel ini harus dinormalisasi. Jadi ada ciri-ciri, ada 3 ciri. Yang pertama itu insert anomali ya. Jadi insert anomali itu misalnya di sini nama saya terkait saya ingin mengambil pertama saya mengambil mata kuliah pengantar pemrograman. Lalu saya ingin mengambil lagi mata kuliah kewirausahaan, maka data-data saya dari nama, NIM, semester, tahun, prodi, jenjang itu harus ditulis ulang kembali. Begitu pula dengan ketika saya ingin mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, di sini nama, NIM, semester saya harus ditulis ulang kembali lagi. Begitupun terus sampai selesai saya mengambil mata kuliah lainnya. Nah, lalu ada yang namanya delete anomali. Nah, delete anomali misalnya saya keluar dari universitas tersebut, kemudian tidak terjadi, maka data-data saya mulai dari nama, NIM, semester itu harus dihapus satu persatu berdasarkan nama mata kuliahnya. Jadi di fisika dasar harus dihapus nama saya, di biologi dasar harus dihapus nama saya, maka ini dinamakan delete anomali. Lalu ada yang namanya update anomali. Misalnya data saya salah ya, misalnya ada NIM saya ini harusnya akhirannya bukan 77 tapi harusnya 78, maka di mata kuliah fisika dasar misalnya contohnya fisika dasar, maka NIM saya harus diubah dari 77 ke 78. Begitu pula di biologi dasar, maka 77 ini harus diubah lagi 78 sampai di semua mata kuliah selesai. Itulah 3 ciri tabel tersebut harus dinormalisasi. Nah, lalu di sini ada syarat ya. Kita kembali ke awal ya, bentuk normalisasi pertama. Jadi seperti di definisinya tadi ada beberapa syarat. Nah, di sini ada 3 syarat untuk memenuhi normalisasi pertama. Yang pertama, tidak ada basis data yang duplikat atau berulang dalam tabel. Jadi misalnya di sini kolom pertama ya. Kolom pertama itu sama persis isinya semua, dari semua atribut sama persis dengan kolom kedua, maka itu belum memenuhi syarat normalisasi pertama, dan di sini sudah tidak ada data seperti itu. Jadi di sini kolom 1, 2, 3 sampai 6. Sebenarnya di sini ada banyak kolom ya, tapi mungkin karena ada banyak sekali, nanti mungkin layar presentasinya tidak cukup, maka saya cukupkan di sini ada 6 saja. Sebenarnya ada banyak, tapi 6 ini sudah mencakup normalisasi, basically sama saja lah kalau misalnya ada banyak. Nah, di sini tidak ada begitu data yang duplikat. Jadi kode mata kuliahnya di kolom persatu kode mata kuliah berbeda juga di kolom kedua kode mata kuliahnya berbeda, jadi tidak ada yang sama persis. Lalu ada setiap sel memiliki nilai tunggal di sini maksudnya tidak ada 2 nilai ya, misalnya NIM saya ada 2, di sini sudah tidak ada. Lalu di sini ada data dalam kolom memiliki tipe data yang sejenis, misalnya ini angka, di sini nilai angka, isinya angka semua gitu. Oke, kita lanjut.
Lalu ada bentuk normalisasi kedua, ini adalah langkah kedua dalam normalisasi. Nah, di normalisasi kedua ini juga ada syarat-syaratnya. Nah, di sini ada pertama kita harus selesai dulu tentunya normalisasi pertama. Lalu pada normalisasi kedua ini kita harus mencari primary key-nya. Ya, jadi kita harus mencari primary key-nya, dan jika bernilai tunggal dia akan masukkan dalam satu tabel, dan jika bernilai jamak maka buat tabel baru dengan primary key induk bersama perwakilannya. Nanti saya akan jelaskan di contohnya di sini. Jadi di sini sudah ada tabel normalisasi yang sudah memenuhi syarat normalisasi pertama. Di sini udah sama ya seperti slide sebelumnya. Nah, di sini pada normalisasi kedua ini kita akan mencari primary key dan kita akan memecah sesuai dengan primary key-nya tadi. Nah, di sini saya mengambil primary key NIM dan kode mata kuliah. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan composite key. Jadi composite key sini dan NIM kan di sini bisa dilihat tidak terlalu unik ya, yaitu sama semua terus. Tapi karena ada composite key dan composite key ini dua atribut yang digabungkan akan menjadi primary key. Jadi sini NIM ini adalah primary key, lalu di sini ada kode mata kuliah yang merupakan pasangan dari NIM. Jadi saya bilang NIM dan kode mata kuliah adalah primary key ya. Dan NIM ini bisa juga dibilang namanya composite key. Nah, lalu di sini NIM itu tunggal. Nah, kita cari apa nih yang tunggal lagi lainnya. Nah, di sini karena ini KHS saya sendiri ya, jadi maka tentu nama saya tidak pernah berubah. Jadi nama saya itu tunggal. Lalu prodi saya tentunya tunggal juga, lalu dan jenjang saya juga tunggal. Nah, di sini kenapa semester itu tidak tunggal pada di sini awal-awal? Jadi KHS itu kan semester depan pasti dia bukan awalnya jadi akhir. Cuma karena di sini saya potong ya, maka dia bukan tunggal. Begitu pun juga dengan tahun berikutnya KHS saya tentunya tahunnya akan berbeda, IP juga berbeda. Makanya saya masukkan di tabel yang jamak. Nah, di sini kode mata kuliah itu primary key yang jamak, maka dia kita cari lagi pasangannya yang jamak, yaitu nama mata kuliah. Nilai angkanya ada banyak, ada 3 dengan 4. Nilai huruf ada B dan A. Lalu ada nilai mutu juga berbeda. Oh sorry, di sini saya lupa tambahkan nilai mutu ya. Artinya sini ada nilai mutu. Lalu jumlah SKS juga berbeda di setiap HKS-nya. IP juga berbeda, jumlah SKS juga berbeda, tahun semester juga sudah berbeda seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini sudah memenuhi syarat normalisasi kedua. Nah, kita next. Nah, kesalahan tuh. Nah, di sini ada bentuk normalisasi ketiga ya, TNF. Nah, jadi ada syarat juga di normalisasi ketiga ini. Jadi semua non-primary key tidak boleh bergantung pada non-primary key lainnya. Nah, jadi misalnya jadi artinya itu ada di sini. Misalnya di sini ada primary key non-primary key A atau primary key A. Yaitu B ini berhubungan dengan A, tapi C ini ternyata berhubungan juga dengan B. Maka itu tidak boleh. Atau misalnya C berhubungan dengan A dan C juga berhubungan dengan B, maka itu tidak boleh. Maka harus diubah jadi A berhubungan dengan B dan B berhubungan dengan C. Jadi tabel yang berbeda. Kita buat tabel, kita pisahkan tabel-tabelnya lagi ini menjadi tabel-tabel yang lainnya ya. Kita memisahkan tabel-tabel yang di normalisasi kedua ini menjadi beberapa tabel lagi. Jadi sini contohnya tabel mahasiswa. Nah, di sini ternyata prodi ini berhubungan dengan NIM dan jenjang ini ternyata juga berhubungan dengan prodi. Maka kita kita pisahkan ya. Kita buat tabel baru di sini adalah tabel prodi ya. Bisa dilihat tabel ketiga di sini tabel prodi dengan primary key prodi dan isinya jenjang. Nah, tapi di tabel mahasiswa kita tetap harus ada prodi ya untuk menghubungkan. Jadi di sini prodi ini harusnya foreign key. Jadi bintang 1 itu adalah primary key dan bintang 2 itu adalah foreign key. Di sini saya lupa isi bintang 2 di prodi di tabel mahasiswa, dan di tabel prodi ini dia ada primary key ya. Lalu di sini ada, kita lanjut ke tabel karena sudah mahasiswa ini sudah memenuhi syarat normalisasi, maka kita tinggalkan. Jadi kita masuk ke tabel KHS. Nah, di tabel KHS ini ternyata ada yang tidak berhubungan ya, tidak terlalu berhubungan, dan ada yang saling berhubungan dan harus kita pisahkan. Jadi di sini kode mata kuliah. Nah, nama mata kuliah ini berhubungan dengan kode mata kuliah, dan SKS ini berhubungan dengan nama mata kuliah dan kode mata kuliah, dan jumlah SKS ini berhubungan dengan SKS. Maka kita harus buat tabel baru lagi yang menghubungkan antara mereka tadi ya. Jadi kita buat tabel mata kuliah di sini dengan isi kode mata kuliah sebagai
primary key dan isi nama mata kuliah, SKS dan jumlah SKS. Jadi di dalam tabel ini harus saling terhubung ya. Kalau tidak saling terhubung kita pisahkan. Nah, lalu ada tabel tahun di sini. Tabel tahun ini jadi ternyata NIM ini berhubungan dengan kode tahun, dan tahun ini ternyata semester ini berhubungan dengan tahun. Maka kita harus buat tabel baru lagi dengan primary key, tahun dan isi semester. Lalu ada tabel nilai. Nah, di sini nilai. Nah, nilai ini berhubungan dengan nilai huruf ini berhubungan dengan nilai angka. Jadi nilai huruf ini ada kecuali ada nilai angkanya, misalnya 3,50 jadi 30 atau 4.00 itu ternyata nilai hurufnya itu dia adalah A ya gitu. Nilai mutu juga berhubungan dengan nilai huruf dan angka, dan IP juga begitu. Maka kita buatkan tabel baru. Jadi akan dari 2 tabel akan menjadi 5 tabel, yaitu tabel mahasiswa, mata kuliah, tabel prodi, dan tabel tahun, dan tabel KS. Dan tabel KS tinggal jadi NIM, mata kuliah, tahun, dan nilai angka. Nah, jadi beginilah bentuk relasinya ya antar tabel. Jadi ini sudah tabel-tabel yang sudah dinormalisasi atau sudah bisa dibilang normal dengan menyelesaikan 3 tahap tadi. Jadi mahasiswa berhubungan dengan KS, prodi berhubungan dengan mahasiswa, tahun berhubungan dengan KS, mata kuliah berhubungan dengan KS, dan nilai berhubungan dengan KHS. Lalu ada transkrip. Basically transkrip ini sama dengan KHS tadi ya. Jadi kita hanya tidak menggunakan semester karena transkrip ini menggunakan tahun kita masuk ya, tahun kita masuk. Lalu ada IPK. Jadi kita tidak menggunakan IP. Jadi IPK ini adalah akumulasi dari IP setiap semester. Jadi basically sama saja ya, tabel normal ada 5 tabel, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel prodi, tabel transkrip, dan tabel nilai. Hanya di sini kita tidak mengadakan ya tabel tahun. Ya, di sini tabel tahun ini saya buat di tabel prodi karena dia transkrip ini menggunakan tahun kita masuk saja, tidak menggunakan tahun semesternya ya. Jadi di sini kita menggunakan tahun, jadi hasilnya akan menjadi 5 tabel berikutnya. Lalu lanjut di absensi. Nah, di sini adalah absensi mata kuliah sistem basis data ya, begini bentuk anormalnya seperti ini. Lalu ada bentuk normalisasi pertamanya seperti ini, jadi sudah tidak ada data yang sama, yang tidak yang berulang ya, dia tunggal dan seterusnya ya. Jadi sini sudah normalisasi pertama, jadi dosennya ini dia tidak tunggal ya, dia di sini jamak karena di mata kuliah sistem basis data ada 2 dosen. Nah, next, lalu di sini ada bentuk normalisasi keduanya. Nah, di sini sama seperti tadi, di sini saya harus mencari primary key-nya dan kita harus memisahkan tabel antara tabel yang tunggal dan jamak. Di sini mata kuliah saya mengambil primary key kode mata kuliah ya, kode mata kuliah, dan dia tunggal. Kita cari nama temannya yang tunggal di sini adalah nama mata kuliah, karena ini adalah absen sistem khusus sistem basis data, maka nama mata kuliahnya tentunya tunggal dan kode mata kuliah itu adalah tunggal. Lalu ada di sini primary key NIM. NIM ini unik, jadi setiap mahasiswa punya unik masing-masing, dan dia sama seperti tadi primary key induknya harus ada di tabel kedua juga ini ya. Jadi kode mata kuliah sebagai foreign key. Lalu di sini yang tidak tunggal atau yang jamak itu tanggal hadirnya. Lalu nama dosennya ada 2 di sini, lalu dengan nama mahasiswanya tentunya. Jadi sini sudah di normalisasi kedua ini kita mempunyai 2 tabel ya. So next. Lalu yang normalisasi ketiga sama seperti tadi ya, kita harus memecah lagi tabel-tabel gini ketika agar semua non-primary key ini tidak boleh bergantung pada non-primary key lainnya. Jadi untuk di mata kuliah sudah oke. Lalu di absen. Nah, di absen ini ternyata nama mahasiswa ini berhubungan dengan di mahasiswa, maka kita harus bikin tabel baru lagi. Lalu dosen ini ternyata berhubungan dengan NIM dosen ini berhubungan dengan nama dosen ya. Jadi kita harus buatkan tabel baru lagi. Lalu ada tabel tanggal ya. Jadi tabel tanggal ini berhubungan dengan keterangan hadir, antara hubungan antara keterangan hadir dan tanggal hadirnya kapan. Lalu ada absennya, jadi tabel absennya tinggal menjadi NIM, kode mata kuliah, tanggal, dan NIM. Ya, jadi mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya karena waktu juga dibatasi. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.